Selamat pagi anak-anak. Baiklah ya, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita buku tema G, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sekarang buka bukunya halaman 14. Di sini kita belajar tentang menemukan informasi baru dari teks tentang keragaman masyarakat di Indonesia. Nah, di sini ada teks dengan judul Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum kita membaca teks, melihat teks Bhinneka Tunggal Ika, cara menentukan informasi baru dari teks ya, itu yang pertama ya. Jadi cara menentukan informasi baru dari sebuah teks itu yang pertama, membaca keseluruhan teks. Yang kedua, menemukan hal-hal yang penting dalam teks, lalu menyimpulkan isi teks yang dibaca dan membuat laporan tentang informasi penting yang didapatkan dari teks yang dibaca. Nah, di sini ada teks dengan judul Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi cara menentukan informasi dari teks tentang keragaman masyarakat itu kalian baca dulu ya, baca di rumah masing-masing tentang teks Bhinneka Tunggal Ika. Kalian baca berulang-ulang ya, lalu baca keseluruhan, lalu kalian bisa menemukan hal-hal penting yang terdapat di dalam teks tersebut ya, dengan cara seperti ini langkah-langkahnya ya. Membaca keseluruhan teks, menemukan hal-hal penting ya. Jadi kalian baca, nanti kalian menemukan hal penting dalam judul teks. Misalkan contohnya Bhinneka Tunggal Ika. Lalu setelah kalian baca berulang-ulang dan menentukan hal penting, kalian menyimpulkan isi dari teks yang kalian baca ya. Setelah kalian simpulkan, lalu boleh kalian buat laporan tentang isi teks tersebut ya. Oke, selanjutnya menjelaskan keragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, di Indonesia ini ada berbagai macam suku bangsa ya. Ada adat istiadatnya yang berbeda-beda, lalu bahasa daerah, makanan khasnya ya. Kan di Indonesia ini terdiri dari beberapa provinsi. Nah, di setiap provinsi itu memiliki berbagai perbedaan ya, perbedaan suku, bangsa, ras, agama, adat istiadat, bahasa daerah dan lainnya ya. Karena di Indonesia ini sangat banyak sekali, terdiri dari beberapa provinsi. Nah, di sini ada contoh suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Itu yang pertama ya. Misalkan yang pertama itu di Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera suku bangsanya yaitu Aceh, Gayo, Alas, Batak, Nias, Melayu, Minangkabau, Jambi, Lampung, itu termasuk di daerah Sumatera ya. Nah, sedangkan di Jawa itu Betawi ya, lalu Sunda, Madura itu termasuk di Pulau Jawa. Lalu Pulau
Nah, di sini ya kita lewatkan saja membuat clipping mengenai peta pikiran suku bangsa ya. Oke, kita lanjutkan halaman 17, menjelaskan penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Nah, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Yang pertama itu tentang letak strategis wilayah Indonesia. Nah, letak strategisnya wilayah Indonesia itu terdiri dari di antara dua samudra ya. Yang pertama Samudra Pasifik dan Samudra Hindia ya. Lalu terdiri dari dua benua Asia dan Australia ya. Nah, pada zaman dahulu jalur perdagangan internasionalnya hanya melalui laut. Nah, dalam kegiatan perdagangan tersebut banyak pedagang dari Arab ya, Arab, Tiongkok dan India ya, sehingga di Nusantara. Lalu yang kedua, kondisi negara kepulauan. Nah, negara di kepulauan Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau ya. Nah, beribu-ribu pulau. Dahulu kala masyarakat di Indonesia itu di pulau berbeda sangat terhubungnya di setiap masyarakat sehingga mengembangkan budaya mereka yang masing-masing ya. Oke, selanjutnya perbedaan kondisi alam. Nah, perbedaan kondisi alam di setiap wilayah itu seperti daerah pantai, daerah pegunungan ya, padang rumput. Itu mengakibatkan perbedaan hidup di masyarakat sekitar ya, karena kekayaan alam di suatu daerah menimbulkan keragaman mata pencarian. Misalkan di pegunungan di daerah pantai itu mata pencariannya apa ya, nelayan misalkan, karena dia terletaknya di pinggir pantai ya. Bisa juga dia berhubung di pinggir pantai berjual aksesoris ya, aksesoris yang mengenai tentang di deretan sekitar pantai ya. Maka dari itu di setiap kondisi alam itu ya, misalnya di pegunungan, di daerah pantai, di dataran rendah, di dataran tinggi, itu berbeda-beda mata pencahariannya ya. Oke, selanjutnya buka halaman 20 ya, tentang menemukan ide pokok dan informasi baru dari teks dalam bacaan. Nah, kalau tadi ya menentukan informasi, cara menentukan, kalau ini bagaimana cara langkah-langkah menentukan ide pokok. Itu yang pertama, membaca teks tersebut ya, membaca teks tersebut dengan secara berulang-ulang. Nah, lalu kalian cermati ya, isi dari teks yang kalian baca tersebut ya. Nah, di sini misalkan teksnya mengenai judulnya bahasa daerah di tengah ancaman kepunahan. Nah, kalian baca berulang-ulang ya, kalian pahami, kalian amati dan kalian cermati apa dari isi teks tersebut ya. Lalu setelah kalian membaca teks tersebut dengan cara dengan cara teliti, dengan cara seksama dan kalian cermati, terus mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan ya. Nah, jadi kalian cari kalimat utamanya ya, apa ya di dalam teks tersebut ya. Setelah mencari kalimat utama, kalian mengubah kalimat utama tersebut dan mengubah kalimat bacaan tersebut ya yang kalian temukan tadi. Nah, dengan kata bahasa kalian sendiri, dengan jangan yang berbelit-belit, katanya yang agak gampang ya, yang menurut kalian gampang. Nah, lalu setelah itu tandai informasi penting. Nah, setelah kalian baca secara berulang-ulang ya, kalian tandai ya apa yang mesti kalian tandai supaya kalian tidak lupa. Kalian tandai teks tersebut ya. Oke, selanjutnya, nah di sini buka halaman 22 ya, membuat karya tentang keragaman bahasa daerah. Nah, kan di Indonesia ini memiliki terdiri dari beberapa provinsi ya. Nah, di setiap provinsi itu memiliki bahasa daerahnya yang berbeda-beda ya. Nah, di sini ada ya, boleh kalian berlatih di rumah, tapi tidak dijadikan tugas ya. Kalau kalian berlatih, silakan berlatih. Nah, di sini ada membuat buku saku bahasa daerah ya. Buku saku bahasa daerah itu dengan menggunakan kertas karton dilipat-lipat ya, dilipat-lipat seperti zaman dulu tuh kalau kita mau buat wadah obat nyamuk itu, nah dilipat-lipat seperti kipas ya, tapi lipatnya besar bukan lipatnya kecil. Nah, di setiap lipatan itu kalian isi bahasa daerah, misalkan
memberikan tugas ya. Nah, sekarang selanjutnya pelajaran PKN menjelaskan tindakan untuk mencegah punahnya bahasa daerah. Nah, bagaimana cara kita mencegah supaya bahasa daerah kita ini tidak punah? Yaitu ya, misalkan kita di rumah kita menggunakan bahasa daerah kita berbicara bahasa daerah kita tersebut supaya bahasa daerah kita itu tidak punah. Misalkan ada sebuah kontes yang mengenai konsep bahasa daerah, kita ikuti lomba tersebut ya. Boleh kita mengadakan suatu hal tentang bahasa daerah ya. Nah, lalu kita ikuti supaya apa gunanya? Supaya bahasa daerah tersebut tidak punah ya. Nah, misalkan tetapi kalau kita di sekolah itu ya, berhubung kita di sekolah kita menggunakan bahasa Indonesia ya, bukan bahasa daerah. Nah, seperti kita di Palembang ini kita menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Palembang ya. Nah, kalau di rumah boleh kita menggunakan bahasa daerah, tetapi kalau di sekolah jangan ya. Nah, supaya gunanya apa? Gunanya supaya bahasa daerah itu fungsinya tetap ada dan tidak punah ya. Nah, misalkan bahasa daerahnya dari desa ya boleh memakai bahasa daerah. Misalkan ada orang Komering itu kan memiliki ciri khas bahasa daerah Jawa ya. Boleh sesama kalian sama orang Jawa, tapi di luar jam pelajaran kalian. Misalkan kalian sedang berdua nggak apa-apa. Kalau ada orang Jawa, ada orang Komering, ada orang itu kan bahasa daerahnya yang berbeda-beda. Bahkan Batak kan juga ada memiliki bahasa daerah. Nah, kalian boleh berbincang-bincang memakai bahasa daerah kalian tersebut ya. Tetapi kalau di tempat umum, apalagi kalau di sekolah itu kita menggunakan bahasa Indonesia ya.